Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 200222107. Langsung saja, saya akan menjelaskan permasalahan aset dan siklus aset. Aset rumah sakit yang bermasalah dapat mempengaruhi kualitas layanan dari rumah sakit, sehingga harus segera ditangani sebelum permasalahannya semakin meluas. Meskipun begitu, tidak semua manajemen rumah sakit mengetahui permasalahan yang dihadapi, terutama permasalahan pengelolaan aset rumah sakit yang belum menjadi prioritas dari manajemen. Sementara itu, pada pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan aset rumah sakit harus dilakukan dengan memenuhi beberapa kaidah, yaitu 1. Pengelolaan aset rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan yang berlaku. 2. Peralatan medis dan non-medis harus memenuhi persyaratan mutu. 3. Aspek keamanan peralatan yang digunakan harus menjamin dan layak pakai. Ketentuan pengelolaan aset rumah sakit yang harus dipatuhi, yaitu 1. Peralatan yang wajib dikalibrasi secara berkala. 2. Peralatan yang menggunakan sinar pengion yang sesuai peraturan. 3. Dilakukan oleh petugas berpengalaman. 4. Dokumentasi dan evaluasi berkala. 5. Pengujian dan kalibrasi sesuai standar keamanan. Permasalahan pengelolaan aset rumah sakit yang perlu diketahui, yaitu 1. Kurangnya update terhadap daftar inventaris. 2. Data aset rumah sakit yang tidak terintegrasi. 3. Data aset rumah sakit tidak tercatat dengan baik dan lengkap. 4. Adanya perbedaan data aset rumah sakit pada setiap departemen. Adapun solusi pengelolaan aset rumah sakit, yaitu 1. Peningkatan kualitas layanan. 2. Peningkatan daya saing rumah sakit. 3. Terwujudnya akreditasi rumah sakit. 4. Terjaminnya keamanan pasien yang membutuhkan peralatan medis. 5. Peningkatan efektivitas aset rumah sakit. Cara mengoptimalkan investasi rumah sakit, yaitu 1. Memaksimalkan efektivitas perawatan. 2. Mengurangi biaya persediaan belanja bulanan. 3. Meningkatkan pemulihan garansi kerusakan aset. 4. Peningkatan keandalan aset dan manajemen risiko. Adapun siklus aset, sebelumnya mari mengingatkan kembali definisi aset. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Lebih lanjut lagi, aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Ada beberapa jenis aset atau aktiva yang perlu Anda ketahui. Di antaranya aset lancar atau aktiva lancar. 2. Aset tetap atau aktiva tetap. 3. Aset tak berwujud. 4. Aset lainnya. Siklus manajemen aset. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan kebutuhan aset ini merupakan langkah awal dari paling strategis dalam proses manajemen aset. Perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap yang akan dikelola, baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan perencanaan ini diharapkan dengan peningkatan keuntungan dan menekan risiko kerugian perusahaan di masa depan. 2. Pengadaan aset. Tahap selanjutnya dalam siklus adalah pengadaan aset, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak luar, ditunjuk sebagaimana penyediaan aset bersangkutan. 3. Inventarisasi aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud, dan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset seperti lokasi aset, luas aset, harga perolahan aset, peruntungan aset, bukti pemilihan aset, identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset.
Selanjutnya, hasil data tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. 4. Legal audit aset. Dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. 5. Pengoperasian dalam pemeliharaan aset. Perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemudian, perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara optimal. 6. Penilaian aset. Perusahaan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. 7. Penilaian dan penghapusan aset. Jika suatu aset tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkan atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah pemindahan hak dan atau tanggung jawab dan wewenang aset pada divisi lain, sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. 8. Pembaruan aset. Pada sebuah aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat dipengaruhi sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Itulah tadi permasalahan aset dan siklus aset. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.